Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi adanya fenomena badai kuat matahari yang melanda wilayah Indonesia dalam akhir pekan ini. Itulah cuplikan berita tentang badai matahari, fenomena alam yang menarik dan kompleks. Meskipun memiliki potensi dampak negatif, dengan pemahaman yang baik dan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir resiko yang ditimbulkan. Para pecinta sains dan teknologi, pernahkah kalian membayangkan matahari, bintang raksasa yang menyinari kehidupan di bumi, berwarna merah? Ternyata, matahari memiliki aktivitas yang cukup intens. Salah satunya adalah badai matahari. Baru-baru ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau disingkat BMKG, mendeteksi adanya badai matahari yang cukup kuat dan diperkirakan akan berdampak pada Indonesia. Apa sebenarnya badai matahari itu? Dan seperti apa dampaknya bagi kehidupan kita? Yuk kita bahas bersama dalam video kali ini, penjelasan singkat tentang badai matahari. Badai matahari adalah fenomena alam yang terjadi ketika matahari melepaskan sejumlah besar energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik dan partikel bermuatan. Peristiwa ini seringkali dipicu oleh ledakan besar di permukaan matahari yang disebut suar matahari atau lontaran massa corona, coronal mass ejection. Partikel-partikel bermuatan yang dilepaskan selama badai matahari dapat mengganggu medan magnet bumi dan menyebabkan berbagai fenomena menarik, namun juga berpotensi menimbulkan masalah. Dampak badai matahari bagi bumi. Ketika partikel-partikel bermuatan dari badai matahari mencapai atmosfer bumi, mereka dapat berinteraksi dengan medan magnet bumi. Interaksi ini dapat menyebabkan beberapa efek di antaranya. Aurora. Salah satu efek yang paling indah dari badai matahari adalah munculnya aurora, atau cahaya utara dan selatan. Aurora terjadi ketika partikel-partikel bermuatan berinteraksi dengan atom-atom di atmosfer bumi, menghasilkan cahaya yang berwarna-warni. Gangguan komunikasi. Badai matahari dapat mengganggu komunikasi radio, satelit, dan sistem navigasi seperti GPS. Hal ini bisa menyebabkan gangguan pada jaringan internet, televisi, dan telepon seluler. Pemadaman listrik. Dalam kasus yang ekstrem, badai matahari yang sangat kuat dapat menginduksi arus listrik yang sangat besar pada jaringan listrik di bumi, sehingga menyebabkan pemadaman listrik skala besar. Bahaya bagi astronot. Astronot di luar angkasa sangat rentan terhadap radiasi yang dilepaskan selama badai matahari. Radiasi ini dapat merusak sel-sel tubuh dan meningkatkan risiko terkena kanker. Nah, sekarang bagaimana kalau dampak badai matahari terhadap Indonesia? BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dampak badai matahari terhadap Indonesia. Beberapa dampak yang perlu diwaspadai antara lain. Gangguan pada jaringan internet. Beberapa layanan internet yang menggunakan satelit dapat mengalami gangguan atau bahkan terputus. Gangguan pada komunikasi radio. Komunikasi radio, terutama yang menggunakan frekuensi tinggi, dapat terpengaruh oleh badai matahari. Gangguan pada sistem navigasi. Sistem navigasi seperti GPS dapat mengalami ketidakakuratan. Mitigasi atau persiapan. Meskipun kita tidak bisa mencegah terjadinya badai matahari, kita dapat melakukan beberapa upaya untuk mengurangi dampaknya. Seperti memperkuat infrastruktur, perusahaan telekomunikasi dan PLN perlu memperkuat infrastruktur mereka untuk menghadapi gangguan akibat badai matahari. Meningkatkan kesadaran, masyarakat perlu diinformasikan tentang potensi dampak badai matahari dan cara mengantisipasinya. Pemantauan terus-menerus, BMKG dan lembaga terkait perlu terus memantau aktivitas matahari dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Kesimpulan dari video ini adalah, badai matahari adalah fenomena alam yang menarik dan kompleks. Meskipun memiliki potensi dampak negatif, dengan pemahaman yang baik dan persiapan yang matang, kita dapat minimalisir yang ditimbulkan. Mari kita terus belajar dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul di masa depan itu.